Selamat datang. Hari ini kita akan mempelajari tentang matriks. Arthur Cayley dan James Sylvester adalah pakar matematika berkebangsaan Inggris yang memperkenalkan matriks pada tahun 1950. Ide matriks bermula dari pembuatan jadwal atau data tentang keberangkatan dan kedatangan pesawat udara yang melintasi antar kota dalam sebuah negara maupun penerbangan pesawat antar negara. Lalu berkembang ke dalam pembuatan data pada komputer. Matriks sangat berguna dalam kehidupan sekarang ini dan pengembangan komputer maupun alat komunikasi seperti handphone, telepon, kalkulator, serta beragam produk alat komunikasi lainnya. Operasi matriks bersandar pada operasi aljabar dan mulai dikembangkan pada tahun 1825 oleh Werner Heisenberg, pakar fisika Jerman, yang menggunakan matriks dalam teori mekanika kuantum. Operasi pada matriks. Operasi pada matriks terdiri atas penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, perkalian dua matriks, perpangkatan, dan inverse. Untuk contoh penjumlahan dan pengurangan, apabila kita ingin menjumlahkan dua buah matriks atau mengurangkan dua buah matriks atau lebih, maka bentuk matriksnya harus sama, ya. Jika barisnya ada dua, jika barisnya 2 dan kolom 3, maka matriks berikutnya pun harus memiliki baris 2 dan kolom 3. Sehingga kedua matriks apabila dijumlahkan atau dikurangkan harus disesuaikan dengan letak atau posisi elemennya di mana, gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian untuk bagian perkalian skalar dengan matriks, sebuah skalar atau konstanta dikalikan dengan matriks, maka kita kali per elemen setiap matriks. Kemudian perkalian matriks dengan matriks. Jadi di sini perkalian antara dua matriks, ya. Syaratnya adalah ordo pada kolom pertama harus sama dengan baris pada kolom yang kedua. Jadi kalau misalnya yang A-nya ini ordonya ini karena dia kebetulan sama, ya. Jadi 2 kali 2 ordonya, ya. B-nya juga 2 kali 2. Nah, baris yang pertama ini harus sama, kolom matriks yang pertama harus sama dengan baris yang kedua. Jadi ini harus sama, baru bisa kita kali. Itu syarat matriks, ya. Contoh lainnya misalnya 1 kali 3 ini dikali B-nya misalnya 3 kali 2. Nah, ini sama, ya. Kolomnya di sini sama, barisnya di sini sama. Jadi ini bisa kita kali. Matriks ini bisa kita kali. Dengan hasilnya nanti 1 kali 2. Ya, dengan hasilnya adalah 1 kali 2. Jadi sebelum mengali matriks, kamu cek dulu ordonya sama atau tidak, ya. Kalau perpangkatan itu sama dengan perkalian. Jadi kalau perpangkatan otomatis dia mengikuti dari matriks yang ingin dipangkatkan. Matriks yang ingin dipangkatkan maksudnya ordonya, ya, ordonya. Jadi dilihat juga biasanya kalau perpangkatan itu matriksnya persegi, ya. Kalau dia matriksnya ordonya tidak sama seperti ini, dia nggak bisa dikali, ya. Jadi kalau misalnya di sini A yang lain, ini 3 kali 2 juga dong, berarti kan sama nih matriksnya, ya. Ini dengan ini nggak bisa, ini tidak bisa, ya, tidak bisa dikali, sehingga tidak bisa dipangkatkan. Jadi syaratnya kalau perpangkatan itu matriksnya biasanya bentuknya adalah persegi, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, seperti itu, ya. Cara mengali dalam matriks adalah baris dikali kolom. Baris dikali kolom. Jadi kamu kalikan dulu baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama. Kemudian diletakkan di sini. Baris yang pertama dikali kolom yang kedua diletakkan pada baris pertama kolom kedua di sini. Kemudian baris kedua kolom pertama kamu letakkan di tempatnya, baris pertama kolom kedua.
baris kedua kolom pertama. Kemudian kalau berikutnya baris kedua kolom kedua, berarti letaknya di sini, baris kedua kolom kedua. Ya, jadi disesuaikan tempatnya. Inverse matrix. Jadi sebelum kita masuk ke inverse matrix, saya akan coba jelasin dulu. Di sini ada yang namanya inverse, ada yang namanya sifat pada matriks. Yang pertama, apabila sebuah matriks dikalikan dengan inverse-nya, maka dia akan membentuk matriks identitas, di mana matriks identitas itu identik dengan 0 dan 1 ya. Kemudian pembentuknya tergantung, misalnya dia 2 kali 2 gitu, matriksnya ordonya 2 kali 2, maka satunya itu berada pada diagonal utama ya. Kalau dia 3 kali 3 berarti matriksnya kayak gini ya. 4 kali 4 tambah lagi aja ya. Kemudian yang kedua adalah apabila dua buah matriks kita kali kemudian diinverskan, maka hasilnya sama aja. Kalau misalnya inversnya kita kali langsung ke B-1 jadi kayak gini, min satunya kali A jadinya seperti ini. Jadi sifat ini sama. Jadi kalau misalnya matriks ini sama dengan matriks yang di sini. Atau misalnya 3 buah matriks ya, 3 buah matriks, maka kalau mau dicari satu-satu atau dikeluarin dulu, atau mau dicari inversnya dulu baru dikali, itu bisa juga ya. Jadi tinggal kamu kerjanya dari belakang, dari C dulu, B dulu, baru A, tapi diinverskan dulu. Baik, kita akan masuk ke inverse matriks 2 kali 2. Nah, kamu tahu bahwa inverse matriks 2 kali 2 itu bisa kita selesaikan dengan rumus yang ini. Seperdeterminan A dikali A join A ya. Dimana determinan A itu adalah diagonal utama dikurang diagonal samping. Ya, yang ini rumusannya. Lalu kalau misalnya sebuah matriks ya, ini matriksnya otomatis matriks 2 kali 2 ya, M kali N-nya 2. Kemudian ini matriksnya misalnya, maka inversnya itu adalah 1 per determinan yang bawah, determinan diagonal samping yang ini, dikurang diagonal utama dikurang diagonal samping yang ini ya. Kemudian dicari adjoin. Adjoinnya adalah pertukaran antara diagonal utama ya, jadi diagonal utamanya ditukar, kemudian diagonal sampingnya kita kali dengan negatif 1. Nah, ini nanti dalam bentuk angka semua, tinggal kamu cari saja nanti A inverse-nya ya, seperti itu. Inverse matriks 3 kali 3. Inverse matriks 3 kali 3 bisa kita selesaikan dengan cara eliminasi Gauss-Jordan dan aturan Cramer. Jadi di sini adalah pilihan, kamu bisa menggunakan mau yang mana gitu ngerjainnya. Kamu tahu bahwa inverse itu kan rumusnya adalah yang ini ya, tapi kenapa tidak dipakai di 3 kali 3? Karena kita nggak tahu, mungkin determinan bisa kita cari, tapi kalau adjoin kita nggak tahu gimana cara mencari adjoin dari 3 kali 3 ini. Nah, makanya kita akan menggunakan dua buah cara atau aturan yang tadi sudah disebutkan. Misalnya di sini ada sebuah matriks 3 kali 3 ya, matriksnya 3 kali 3 ordonya. Nah, caranya adalah misalnya pertanyaannya adalah tentukanlah inverse dari A itu gitu kan. Nah, caranya adalah kamu tinggal memasangkan dengan identitas 3 kali 3 ya. Kemudian tinggal kamu ubah bagian elemen yang di sini, gimana caranya operasinya, gimana caranya supaya yang di sini berubah menjadi matriks identitas. Artinya yang bagian A baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom kedua, dan baris ketiga kolom 3 itu harus berubah menjadi angka 1 semua. Sementara yang lain, elemen yang lain itu harus berubah menjadi 0 semua. Ya. Nah, hasilnya adalah yang ini mengikuti nanti. Hasilnya adalah yang di sini. Ya, hasilnya adalah yang di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai inverse matriksnya. Kita masuk ke contoh soal ya. Saya di sini punya matriks A sama dengan matriks A sama dengan yang ini matriksnya. Kita akan mencari inverse dari matriks A itu. Nah, yang pertama adalah intinya adalah kita harus mengubah bagian yang di sini ya
menjadi satu ya, menjadi satu. Ini udah saya siapin nih tempatnya ya, udah saya siapin gimana caranya supaya dia menjadi satu. Oke, untuk baris yang pertama dia sudah berubah menjadi satu ya, dia sudah berubah menjadi satu. Nah yang ini udah 0, ini udah 0 ya. Usahakan per kolom kalau mau dirubah ya, jadi satu-satu, jadi dia nanti nggak ngubah nilai. Jadi kalau saya biasanya mengubah per kolom. Di sini yang belum dirubah ini harus menjadi 0 ya. Kalau mau menjadi 0 berarti gimana caranya supaya operasinya adalah terserah sembarang ya, gimana caranya supaya jadi 0, tapi dalam operasi itu harus ada baris itu. Jadi setiap baris harus harus apa ya, maksudnya harus terlibat gitu setiap baris pada ini, nggak bisa persatuan. Jadi setiap operasi itu harus berhubungan, harus ada barisnya gitu. Jadi di sini saya buat baris ketiga kita kurangkan dengan baris pertama yang ini, tapi ini harus kita kali 2 biar dia menjadi 0. Jadi nanti 2 kurang 2 gitu jadinya 0. Nah kalau yang lain kita nggak peduli ya, yang lain kita nggak peduli. Yang pasti kita ubah dulu yang ini ya, yang penting ini dulu. Kemudian untuk mempersingkat tempat kita lanjut aja di sini. Ini angkanya adalah 2, harus kita ubah jadi 1. Gimana cara mengubah menjadi 1? Karena dia tidak ada hubungan sama 1 dan 3, baris 1 dan baris 3, maka baris 2 bisa kita buat sekaligus ya. Di sini jadinya adalah 1/2 dikali baris itu sendiri. Kenapa 1/2? Karena angkanya 2. Kalau di sini 3 mau dijadiin 1 berarti 1/3 ya. Jadi di sini 1/2 dikali R2 dikali baris kedua, dia hasilnya adalah 1. Kita tuliskan di sini ya. R3 dikurang 2R1. Berarti yang di sini tetap baris pertama nggak ada perubahan, tetap baris kedua setengah R2 ya. Ini pasti 0 hasilnya, setengah dikali 0, setengah dikali 2 itu 1, setengah dikali negatif 1 itu negatif setengah ya. Kemudian 0 setengah dikali 0 itu 0, setengah kali 1 itu setengah, setengah kali 0 itu 0. Kemudian di sini ada baris ketiga. Baris ketiga itu rumusnya adalah R3 dikurang R1. Berarti 2 dikali 2 kali 1 0. 3 dikali 2 kali min 1 jadinya 3 ditambah 2 ya. 3 tambah 2 5. Kemudian R3 nya 0 dikurang 2 kali 1. 0 dikurang 2 kali 1 itu min 2. Kalau yang di sini sama ya, 0 dikurang 2 kali R1. 2 kali 1 di sini. 0 dikurang 2 kali 1 min 2. Ini juga 0 dikurang 0 0. 2 kali 0 kan 0 ya, jadi 0. Kemudian di sini 1. 1 dikurang 2 kali 0 0 jadi 1. Perhatikan di sini R2-nya itu kan sama dengan 1. Jadi biar dia 0 adalah R1 ditambah R2. Jadi min 1 ditambah 1 itu hasilnya di atas jadinya 0 ya. Ingat dalam operasi ini tidak boleh merubah angka yang sudah berubah ya. Jadi hati-hati ketika kamu mengoperasikan, cek dulu di sini berubah enggak. Gitu. Makanya tadi saya bilang kita merubahnya per kolom. Ya. 5 juga biar dia menjadi 0 ya, biar dia menjadi 0, jadi satunya saya kali 5. Ini karena dia baris 3, jadi di sini saya buat R3 dikurang dengan 5 dikali baris kedua. Baris kedua itu adalah 1 angkanya. Gitu. Jadi hasilnya nanti bakal 0. Yang lain terserah. Yang ini juga nih pasti 0 nih. Ini 0 0. Balik lagi dia. Kemudian kalau mau kita ubah yang lain boleh ya, karena baris kedua tidak ada hubungan. Jadi kita coba lihat baris kedua yang di sini. Tapi saran saya,
saran saya lebih baik diubah jadi 1 dulu aja ya, angka 1 baru 0. Kita operasiin R1 tambah R2. R1 tambah R2, 1 tambah 0, 1. Min 1 tambah 1, 0. 1 tambah min setengah, setengah. Ya. 1 tambah 0, 1. 0 tambah setengah, setengah. 0 tambah 0, 0. Baris kedua tidak ada operasi, kita tuliskan kembali. Baris ketiga operasinya adalah R3 dikurang 5R2. R3 0 dikurang 5 kali 0, 0. R3 nya 5, 5 dikurang 5 kali 1, 0. R3 nya min 2, min 2 dikurang 5 kali min 2, min 2 dikurang 5 kali 0, 0. Jadi di sini min 2. 0 dikurang 5 kali setengah, 5 setengah, 5 per 2 ya maksudnya. 1 dikurang 5 kali 0, 1. Yang mau kita ubah selanjutnya adalah ini menjadi 1. Gimana caranya supaya ini menjadi 1 gitu. Caranya adalah kita buat per setengah, 1 per 2, 1 per 2, biar dia jadi 1 kita kali dengan 2 ya. Jadi di sini kita kali dengan bentuk baris ketiga, 2 dikali R3, hasilnya adalah 1. Yang lain tetap jangan bentuk penjumlahan karena di sini ada 0 ya, usahakan jangan sampai 0. Pokoknya kalau diubah mau jadi 1 tinggal cari aja kebalikannya, misalnya 3 berarti kebalikannya sepertiga dikali 3 itu gitu, dibuat kebalikan. Kalau udah tinggal kita ubah aja. Kemudian satu lagi ini juga mau kita ubah jadi 0, ini mau kita ubah jadi 0 nanti ya. Ini tetap ya 1 2 ya. Ini ya 2 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 2 kali 1 per 2, 1 ya. 2 dikali min 2, min 4. 2 dikali 5 per 2, 5. 2 kali 1, 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah tinggal kita ubah bagian ini menjadi 0 ya. Kalau mau dirubah jadi 0 berarti kita kurangkan atau kita jumlahkan. Kalau mau dijadi 1 kita bagi atau kita kali ya. Kita kurangkan dengan elemen yang ketiga, baris ketiga maksudnya ya. Jadi di sini rumusnya adalah menjadi gimana caranya supaya jadi 0 gitu. Adalah R1 dikurang setengah R3 gitu ya. R1 nya setengah dikurang setengah R3, R3 nya 1, jadi setengah dikurang setengah 0. Ini juga sama, tapi di sini karena negatif jadi di sini ditambah. Jadi di sini R2 ditambah 1 per 2 R3 gitu. Sehingga persamaannya adalah Nah, inilah yang disebut dengan matriks inverse-nya. Ya, inilah yang disebut dengan matriks inverse. Jadi ini jawabannya adalah 3 min 2 min 1 min 2 3 1 min 4 5 2. Inverse matrix berikutnya adalah bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Cara menentukannya kita bisa menggunakan aturan Cramer di sini ya. Nah, di sini saya udah siapin matriks yang udah dipisahin dari variabel. Ini koefisien, ini variabel, dan di sini adalah hasilnya. Oke, di sini saya salah ketik, saya salah tulis ya. Di sini harusnya 5.
Oke, yang pertama yang harus kita cari adalah determinannya dulu, determinan yang ini ya. Kita cari determinannya dulu dengan cara cari determinannya. Kalau 3 kali 3 udah tahu ya, dengan menggunakan sarus. Jadi ini baris pertama, kolom pertama, kolom kedua kita letakkan di sini, kemudian tinggal kita kali diagonal utamanya, kemudian kita kurangkan dengan diagonal samping. Saya taruh di sini, hasilnya adalah 15. Ini kita kali masing-masing. Selanjutnya adalah kita mencari determinan dari variabel X ya. Jadi caranya adalah dengan menggantikan variabel X-nya itu dengan ini. Ya, dengan ini. Jadi 5 min 4 2-nya kita ganti di variabel X. Ini kan variabel X, ini variabel Y, dan ini adalah variabel Z. Kemudian tinggal kita cari determinannya sama seperti yang tadi ya. 5 kali 4 kali min 1 itu adalah 20, ditambah kemudian selanjutnya adalah determinan dari variabel Y. Jadi variabel Y nya kita ganti ya. Kemudian jangan lupa kolom pertama, kolom kedua kita letakkan di sini ya. Kemudian kita kali kayak biasa. Selanjutnya adalah kita mencari determinan Z ya, dz-nya. Di sini kita ganti bagian Z-nya. Lalu kita kali juga nih sama 2 kali min 4 kali 2. Sehingga untuk nilai X-nya adalah dengan membagi determinan X dibagi X tadi. Ini 5 dibagi 5 ya. Ini saya liatin dulu. Ini determinannya 5. Oke, di sini saya salah ya, tadi salah tulis, bukan 15 tapi hasilnya adalah 5. Oke. Jadi di sini 5 10 15 ya. Oke, jadi di sini 5 dibagi 5 sama dengan 1. Untuk nilai Y-nya adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2. Sementara nilai Z-nya adalah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi nilai X sama Y sama Z itu adalah 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar.